masih ada aja yang komen nyangkut, ya banyak sekali hal yang tidak menyenangkan. Tapi no problem, ribuan yang suka dengan konten-konten saya, hanya 4 orang yang tersisih. 4 berbanding ribuan, bro. Nah, kembali lagi kita mengenai kasus demi kasus yang kita amati. Lalu saat ini saya mau acungkan jempol buat seorang ibu anggota DPR di Komisi 2 kemarin yang mendamprat yang namanya Mendagri, Ketua Bawaslu dan KPU, hampir keseluruhan ya. Terutama kenapa? Ada banyak loh yang kata kalian itu emang didengar suara ibu ini mengenai pesawat jet pribadi di Halim Perdana Kusuma ya. Pesawat jet digunakan untuk apa? Tujuannya kemana? Membawa apa? Itu satu poin. Ya, artinya kritikan-kritikan orang biasa seperti kita tuh masuk toh. Itu. Kalau bisa saya berharap ibu yang di Komisi 2 DPR kemarin itu ya, berharap saya itu benar-benar mewakili suara rakyat, terutama mengenai rekrut. Kedua, mengenai adakah Serkap ini pihak ketiga di mana yang ditanyakan. Tidak harus dengan ketua KPU ya, yaitu Hasyim Asyhari, maksudnya yang menjawab tentang yang namanya adakah pihak ketiga tentang Serkap ya, melibatkan orang asing ya. Komisioner juga dari KPU itu bisa menjawab, buktikan. Indonesia butuh transparan. Apa yang disampaikan oleh ibu-ibu di Komisi 2 DPR kemarin yang mendamprat yang namanya Mendagri, Bawaslu, KPU, dan penggunaan pesawat jet segala ya, itu udah mewakili hati saya sebagai pribadi. Mudah-mudahan ibu terangkat di lebih tinggi lagi ya setelah dari Komisi 2. Kenapa ibu nggak ini aja ya, jadi pengaman negara istilahnya ya. Nah, satu poin lagi yang belum buat ibu yang di Komisi 2. Satu lagi, Bu, saya ingin ibu membahas tentang aliran dana tambang timah. Katanya, Bu, menurut seseorang itu aliran dana tersebut dari korupsi 971 triliun itu mengalir ke dana pemilu 2024 itu. Selain ibu sudah mewakili hati saya mengenai pesawat jet pribadi atau pesawat jet yang digunakan seseorang untuk kemana, tujuannya apa, ya kan? Itu yang menghambur-hamburkan uang negara yang seperti itu. Memang tidak menghamburkan uang negara, pesawat jet pribadi itu aja melalui penerbangan dari Halim Perdana Kusuma kemarin. Nah, buat ibu, pertama tadi poin kedua mengenai Serkap KPU ya, kemudian damprat yang namanya Bawaslu, ketua Bawaslu di Labuan Batu, masalah kasus-kasus di Labuan Batu, masalah logistik, semuanya udah dibahas di situ. Saya harap itu Mendagri telinganya itu yang nggak sumpelan gitu, Mendagri ya. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh ibu ya di Komisi 2 DPR itu yang mengenai yang namanya PJ kok peranannya mengalahin yang namanya Mendagri itu sendiri. Bahkan orang-orang yang namanya menjadi ketua kepala daerah di yang namanya dirjen ini anggotanya Bapak Tito Karnavian itu ngalahin peranan yang namanya Pak Tito, bro.
Ya wajar Pak Tito kena damprat. Selama ini artinya Bapak, selama ini yang saya tahu Bapak menjadi Kapolri aja tidak pernah netral, ya kan? Tidak pernah netral, tidak menyuarakan buat anggota sesamanya atau anak-anak buahnya. Justru Pak Tito ya, ada bocoran Pak Tito WhatsApp dengan seseorang bahwa harus bagaimana caranya melakukan dari perangkat desa. Itu ada pembicaraannya Pak. Ada banyak orang yang upload di situ, tapi tidak FYP ya. Mengangkat pemberitaan itu bahwa pembicaraan Mendagri, seorang Mendagri itu sesuai perintah siapa? Itu yang saya curigai. Ya harus memenangkan paslon 02. Artinya Bapak Mendagri Tito Karnavian tidak netral yang namanya. Ada pula yang di Sumatera Barat ASN itu terang-terangan di situ. Tapi karena MK kita sudah dibeli harga dirinya, percuma juga. Nih sepertinya ada yang ketar-ketir juga ya. Mudah-mudahan Ibu yang di Komisi 2 DPR ya, setelah ini Ibu coba tolong ya, kita anjurkan kembali, arahkan kembali untuk hak angket ya, karena bukti-bukti itu banyak. Nah, di poin-poin yang saya amati ya mengenai anggaran keuangan yang dibuat bancak-bancakan ya kan, ketua anggota-anggota Bawaslu-nya dugem segala macam di situ kan, kita simak ya kan. Kemudian PJ-nya yang dari Bapak Tito Karnavian ini ya, aturannya ngalahin yang namanya Mendagri itu sendiri ya, meminta dirjen-dirjen yang anggotanya Bapak Tito Karnavian itu diganti. Saya setuju ya, setuju kalau memang tidak berpihak kan kepada rakyat. Ya, rakyat butuh transparan dong ya, terutama kepada Hasyim Asyari sebagai ketua KPU. Nggak perlu, karena Bapak itu pinter ngeles ya, walaupun di persidangan ngantuk ya, ngeles udah menggenggam jawaban ya, apa yang dipertanyakan orang lain jawaban gitu kan. Nah, semoga itu ya telinganya itu terbuka lebar, itu yang namanya ketua KPU ya, karena dia pintar ngeles. Jadi komisionernya tolong dong ya, apa yang dipertanyakan oleh Ibu Komisi 2 di DPR kemarin ya tolong dibeberkan. Ada kaitannya enggak dengan orang asing Sirkap ini, di mana ya? Itu Ibu sebagai ketua Komisi DPR aja mempertanyakan itu. Kerjasamanya dengan orang asing itu dengan siapa, di mana, itu aja dipertanyakan. Sampai detik ini Hasyim Asyari juga ketua KPU dan komisioner-komisionernya aja belum menjawab ya ta. Ya itulah, Indonesia butuh transparan bapak-bapak ya, apalagi untuk seorang Mendagri ya. Selama ini udah saya sentil-sentil, itu ternyata masuk juga ya pertanyaan-pertanyaan seorang rakyat biasa itu ke Komisi 2 DPR ya, masuk ya. Mana tadi yang komen katanya emang ocehan Ibu ini nyampe salah satu itu ada di Komisi 2. Nah, jangan dibilang ya, kalian sebagai ketua Baslu, sebagai petugas KPPS itu atas persetujuannya namanya ketua yang namanya Komisi 2 dari DPR. Tapi kan kalian menggunakan yang namanya siasat ya, menjadi kesempatan kalian untuk berbuat curang apabila itu terpilih ya. Kalian tidak benar-benar memegang amanah apa yang ditunjukkan oleh Komisi 2 DPR ya kan, itu salah satunya. Nah, masih banyak ya poin-poin yang belum tersentil bro ya. Mudah-mudahan ya kata Ibu yang itu sehat semua, agar dia bisa nih ya bagaimana pertarungan di hak angket. Itu aja, semoga ocehan-ocehan kita itu masuk lagi ke telinga yang namanya anggota komisi ya, terutama Komisi 2 untuk yang namanya mengkritik atau mempertanyakan hal-hal yang penting di kementerian ya. Mudah-mudahan itu bisa juga menyentil yang namanya Menteri Keuangan kita. Salam waras, salam NKRI. Lanjut Bu
yang namanya Ketua Komisi 2 DPR, sentil yang namanya Menteri Keuangan kita.